Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri yang dia dalam kondisi seperti ini, yang suaminya tuh kayak nggak paham dan nggak ngerti gitu, Mbak, bahwa dia juga sama-sama bekerja, kita capeknya sama loh gitu. Betul, kita juga menghadapi kemacetan Jakarta juga sama loh. Pulang ke rumah udah dalam kondisi nol tadi, energinya juga sama loh gitu. Tapi suaminya menyerahkan semua urusan rumah ke dia, apa yang harus dia lakukan? Ini perlu komunikasi, ngobrol. Nah, itu tadi aku bilang, kalau suami istri bekerja, kan pulang nih sama-sama bawa energi sisa ya. Karena udah capek nih, kita udah di posisi low banget ya, low bed lah ibarat kalau handphone gitu ya. Kalau orang low dengan low itu kan kalau ketemu jadinya berantem. Iya. Ya, udah otomatis karena masing-masing bawa tegangan masing-masing, ya kan. Nah, ketika pembagian perannya semakin tidak jelas di rumah, maka akan yang menjadi satu pihak terbebani. Bisa istrinya merasa terbebani karena kok akhirnya semua jadi aku ya, pulang ke rumah aku yang harus nemenin anak ngerjain PR, aku yang harus ini, aku yang harus itu gitu kan akhirnya kan. Nah ini menyebabkan akhirnya nanti konflik suami istri menjadi memanas. Ya ini yang dilupakan bahwa ibu bekerja itu salah satu peran umum. Tapi kita punya peran yang inti, peran ibu, peran istri. Dan jangan lupa masih ada peran diri sendiri. Nah ini empat peran utama, kita nggak bicara yang lain-lain ya. Peran utama ini aja, kadang-kadang kita confuse Ketika kita confuse, kita suka kebawa gaya kita di kantor. Misalnya kita di kantor sebagai leader, maka kita terbiasa memerintah suami dan anak. Ini yang nggak boleh, namanya confuse peran. Kan di rumah itu kan suami pemimpin ya, itu nature. Nature-nya adalah laki-laki pemimpin. Ketika laki-laki sebagai seorang pemimpin, dia di rumah digores kepemimpinannya sama istri, itu udah pangkal mula jadi berantem. Karena laki-laki secara nature dia adalah leader di rumah kan. Mau kita lebih hebat seperti apapun, ketika di rumah kita adalah follower bagi suami. Jadi ini yang kadang-kadang membuat akhirnya kenapa beban keluarga itu tidak bisa dibicarakan, karena kita berbicara seolah-olah kita memerintah suami kita. Laki-laki nature-nya pemimpin. Laki-laki nature-nya dia punya ego laki-laki kan kita tahu ya, kalau tergores dia bukan yang ngikutin maunya kita, dia malah mengcounter kita. Kenapa? Karena ada harga diri di dalam diri suami sebagai nature leader tadi, dan itu natural gitu kan. Nah, gimana cara ngomongnya? Pertama, jangan dalam keadaan capek, harus dibicarakan. Dan jangan kayak ya udahlah karena aku istri ya emang ini tugas aku, ya udahlah karena aku ibu memang ini kerjaan aku. Jadi kita menerima, tapi kita sendiri bebannya cukup berat. Yang salah adalah kita nggak mengkomunikasikan sama pasangan. Nah, akhirnya tiba kalimat gini, Mbak Intan, kalau saya ngomong sama pasangan berantem, berarti cara komunikasinya gimana? Iya, itu kan? Banyak pertanyaan kayak gitu. Banyak pernyataan kayak gitu. Mbak Intan, saya malas ngomong sama suami saya, ujung-ujungnya berantem. Ya kan? Oke, ujungnya berantem.